Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dharma Setiawan, NIM 22067009. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang uji impact metode Kerpi dan IZOD dari prinsip dasar hingga langkah-langkah pelaksanaannya serta interferensi hasil uji impact. Pendahuluannya. Uji impact adalah sebuah metode penting dalam pengukuran ketahanan material terhadap beban tiba-tiba. Dalam presentasi ini, kita akan membahas dua metode uji impact. Yang paling umum digunakan yaitu metode Kerpi dan metode IZOD. Tujuan dari tes impact ini yaitu berguna untuk melihat efek-efek yang ditimbulkan oleh adanya bentuk tekanan, temperatur, dan faktor-faktor lainnya. Uji impact dapat juga disebut sebagai suatu pengujian material untuk mengetahui kemampuan suatu material atau beban dalam menerima beban tumbuk dengan diukur besar energi yang diperlukan untuk mematahkan spesimen material atau bahan dengan cara ayunan. Uji impact juga digunakan untuk mempelajari pola patahan spesimen. Apakah spesimen itu getas dalam kurung brittle fracture atau patah ulet, ductile fracture atau kombinasi keduanya. Granular fracture atau cleavage fracture adalah permukaan patah getas berkilat dan berbutir, sedangkan patah ulet tampak lebih buram dan berserebut. Disebut juga fibrous fracture atau shear fracture. Perbedaan permukaan kedua jenis patahan sebagai metode Kerpi dan IZOD. Kedua metode ini dirancang untuk mengukur energi yang dibutuhkan untuk mematahkan sebuah material dengan pukulan tiba-tiba. Metode Kerpi menggunakan pendulum yang dipukulkan pada spesimen, sementara metode IZOD menggunakan pendulum yang dipukulkan pada sisi material yang berbeda. Prinsip dasar uji impact. Prinsip dasar dalam uji impact adalah bahwa kekuatan material dapat digunakan untuk menentukan sejauh mana material dapat menyerap energi sebelum pecah atau patah. Perbedaan antara metode Kerpi dan IZOD. Selain metode pukulan yang berbeda, perbedaan lain antara metode Kerpi dan IZOD terletak pada proses dan orientasi material yang diuji. Metode Kerpi umumnya lebih cocok untuk material yang kuat dan keras, sementara metode IZOD cocok untuk material yang lebih rapuh. Prosedur pelaksanaan uji Kerpi dan IZOD. Pada metode Kerpi, contoh uji ditempatkan secara horizontal pada pendulum dipukulkan pada tengah spesimen uji. Sedangkan metode IZOD, spesimen uji ditempatkan secara vertikal dan pendulum dipukulkan pada spesimen uji. Temperatur transisi. Pengujian impact juga dapat digunakan untuk menentukan ductile Tubular transition temperature, yaitu temperatur tertentu yang lebih rendah di mana logam berubah menjadi getas. Temperatur transisi ini hanya dapat diperoleh jika pengujian impact dilakukan pada temperatur yang bervariasi. Yang pertama yaitu kriteria pertama yaitu T1. Pada temperatur ini pola patahan adalah 100% fibrous. Kriteria ini sangat konservatif karena pada suhu ini spesimen patah ulet telah dianggap mengalami transisi. Kriteria kedua yaitu temperatur pada saat menghasilkan pola patahan 50% cleavage fracture dan 50% ductile fracture. Kriteria ketiga yaitu rata-rata energi tertinggi dengan energi terendah yang diserap besarnya seringkali mirip dengan T2. Kriteria keempat yaitu temperatur yang dapat menghasilkan energi sebesar 20 Joule. Temperatur
kriteria kelima yaitu temperatur yang menghasilkan pola patahan 100% cleavage factor, disebut NDT, near Dupture temperature. Interpretasi hasil uji impact. Hasil uji impact Kirby dan Izod diinterpretasikan dengan mengukur energi yang diserap saat material pecah atau patah. Semakin tinggi energi yang diserap, maka semakin kuat material tersebut. Berikut merupakan contoh dari uji Kirby dan Izod. Kesimpulan dan penutup. Uji impact metode Kirby dan Izod merupakan alat yang penting dalam karakterisasi material. Dengan memahami prinsip dasar, perbedaan, dan prosedur pelaksanaannya, kita dapat mengoptimalkan penggunaan material dalam berbagai aplikasi tertentu. Sekian penjelasan dari saya. Kalau ada kata-kata salah, mohon maafkan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.